Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was-sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal ulama'i al-amil musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqrabaina wa dhurriyyatina wa masyayikhina khususan hadratus syekh Bismillah wa ila hadrati mu'allifat al-kitab wal-'alama Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa ila hadrati man walahajna qaryah wa man fatahaha syaudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaat beliau selalu kita harapkan kelak di hari kiamat nanti. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan istiqomah dan mendapatkan ma'unah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan pembahasan tentang sunnah-sunnah hay'ah di dalam sholat. Ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad yang sebelumnya lagi sunnah ab'ad yaitu sunnah yang sangat dikukuhkan, yang sangat disunahkan untuk dikerjakan. Kemudian yang kemarin sudah kita bahas juga sunnah hay'ah, jadi hal-hal yang disunahkan di dalam sholat tapi kesunahannya itu
kadarnya sunnah biasa, ketika ditinggalkan juga tidak perlu sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad tadi kalau ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian juga kemarin sudah kita bahas kemakruhan dalam sholat, kemudian kesunahan setelah sholat termasuk wiridan, berdoa, dan juga berdoa setelah sholat itu juga disunahkan. Pada kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang faslun wal mar'atu tukhalifur rajul. Seorang perempuan itu berbeda dengan seorang laki-laki di dalam sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi bab atau fasal. Wal mar'atu fi umurin ing dalam perkara, fi umurin dalam pira-pira perkara, tukhalifu berbeda, fiha ing dalam perkara sapa al mar'atu wong wadon, ar-rajula ing wong lanang fi sholati di dalam salat. Fasal ini atau bab ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan ketika melaksanakan sholat. Ada perbedaannya, cara rukuknya, cara sujudnya. Nah itu ada perbedaan ketika melaksanakan sholat. Wa dzakara lan wis menyebutkan sapa al musannifu pengarang kitab zalika ing mengkono-mengkono fasal biqauli kelawan dawuhe musannif wal mar'atu tawi wong wadon iku tukhalifu berbeda sapa mar'ah sapa wong wadon ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalam 5 pira-pira perkara. Seorang perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 5 hal, pada 5 perkara. Farrajulu tawi wong lanang iku yujafi merenggangkan. Seorang laki-laki merenggangkan ayyarfa'u mengangkat mirfaqaihi ing kedua lengannya, kedua sikutnya. Mirfaqaihi ing kedua sikutnya wong lanang anjambaihi saking lambungnya wong lanang. Mengangkat atau merenggangkan ketika rukuk dan sujud. Wa yaqilu ayyarfa'u tegese mengangkat batnahu ing perutnya wong lanang an fakhidaihi saking pupune wong lanang fir ruku'i ing dalam rukuk wa sujudi lan sujud. Yang pertama ini adalah seorang laki-laki merenggangkan sikutnya ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk tangannya memegang lutut dengan direnggangkan, tapi tidak perlu direnggangkan sampai mengkerik seperti ini, tidak, ya cukup direnggangkan agak merenggang sedikit seperti ini ketika rukuk dan sujud. Sujud pun juga seperti itu. Ketika sujud tangannya jangan menempel ke lantai. Nah, jangan menempel ke lantai ketika sujud. Diangkat dan direnggangkan. Kalau perempuan nanti di bawah ada pembahasannya, kalau perempuan dirapatkan. Nah, kalau laki-laki ketika rukuk atau sujud tangannya direnggangkan seperti ini. Ya. Jadi tidak lurus seperti ini, agak direnggangkan sedikit. Nah, itu perbedaan ini untuk laki-laki ketika melakukan sujud dan rukuk. Tetap ketika rukuk posisi punggungnya lurus sejajar. Nah, ketika memegang lutut tangannya sikutnya direnggangkan. Nah, kenapa kok direnggangkan seperti itu? Ya, biar terlihat gagah laki-laki. Kalau seperti ini, ya perempuan kan agak halus. Nah, memang perempuan itu sifatnya kan halus. Nah, kalau laki-laki biar terlihat gagah, ya bukan hanya terlihat gagah, memang ya biar dibedakan antara laki-laki dan perempuan posisi cara sholatnya. Jadi direnggangkan sikutnya. Nah, ketika sujud pun juga seperti itu, tidak perlu sampai seperti ini, mengkerik seperti ini, jangan terlalu lebar. Lurus kemudian direnggangkan sedikit ketika sujud. Nah, kalau terlalu gini, kalau berjamaah mepet-mepet yang nyikut teman samping kanan kirinya, ya tidak perlu sampai terlalu melebar biar tidak mengganggu teman sebelahnya, ya direnggangkan sedikit lah biar terlihat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Wayajharu lan mengeraskan,
Wa yajharu lan mengeraskan sapa wong lanang fi maudhi'il jahri ing dalam panggonane keras. Mengeraskan bacaan pada salat-salat yang disunahkan untuk membaca dengan keras. Nah, di sunnah hayah kemarin sudah kita bahas yang dibaca keras itu ketika salat subuh, maghrib dan isya, yang dibaca sirri, zuhur dan asar. Wa taqaddama lan wis dingin sudah berlalu apa bayanu penjelasannya fi maudhi'ihi ing dalam tempat pada babnya mengeraskan suara. Nah, pada bab hayah kemarin. Wa idza naba lan nalikane menimpa atau terjadi ai asoba terjadi hu ing rajul apa syai'un sesuatu fi sholati ing dalam salat sabbaha maka bertasbih ketika terjadi sesuatu kesalahan ataupun kelupaan imamnya, maka makmum mengingatkannya dengan cara bertasbih. Sabbaha. Bagaimana cara bertasbihnya? Fayaqulu moko berkata sapa wong lanang subhanallah ing lafaz subhanallah. Jadi bertasbih dengan lafaz subhanallah. Ketika imamnya waktunya sujud kok lupa ndak sujud. Nah, itu makmum mengingatkan dengan subhanallah. Kecuali kalau imamnya lupa bacaan ketika baca surat kok lupa bacaannya, lah makmum mengingatnya bukan subhanallah, tapi ya misalnya tadi ada kelupaan sedikit kemudian pada waktunya ayat misalnya lanjutannya sabbihisma rabbikal a'la, berhenti tidak tahu lanjutannya, ya makmum mengingatkannya bukan subhanallah, malah bingung imamnya, ya diingatkan dengan ayat selanjutnya alladzi khalaqa fasawwa. Nah, diingatkan ayat lanjutannya. Ketika membaca bacaan surat itu makmum mengingatkan dengan membacakan ayat yang benarnya bagaimana. Nah, kalau terjadi kelupaan atau kekeliruan pada gerakan, nah mengingatkannya dengan subhanallah untuk laki-laki. Tapi harus tahu, makmum harus tahu juga ketika ya sudah pernah kita bahas juga, ketika imamnya sudah pada posisi melakukan rukun yang selanjutnya, ya itu jangan terus ngengkel subhanallah terus, ya langsung mengikuti imam saja meskipun imamnya keliru, tapi harus tetap diikuti. Misalnya sudah kadung waktunya tahiyat awal, misalnya ketika waktunya tahiyat awal kok imamnya langsung berdiri, kalau imamnya sudah berdiri tegak jangan ngeyel makmumnya subhanallah ndak rukuk ndak duduk ya. Jadi makmumnya ikut berdiri saja. Ya, ketika kelupaan tahiyat awal misalnya, ya makmum imamnya salah ya tetap makmumnya ikut berdiri, tidak usah tahiyat awal tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Ketika sudah tegak kok balik lagi ke duduk, itu malah batal sholatnya. Kalau imamnya sudah berdiri tegak kemudian duduk kembali lagi mengikuti makmumnya yang demo tadi subhanallah duduk lagi tahiyat awal, nah malah batal. Karena posisinya sudah berdiri tegak, sudah melakukan rukun selanjutnya, kok kembali ke perkara yang sunnah. Duduk tahiyat awal kan sunnah, kok kembali ke perkara yang sunnah, maka itu menjadi batal. Nah, jadi imam dan makmum juga harus tahu caranya. Kalau masih posisi masih bungkuk, masih perjalanan proses menuju ke berdiri masih bungkuk, belum berdiri tegak, nah itu boleh untuk kembali duduk. Itu mengingatkan imam ketika terjadi kesalahan atau kelupaan dengan mengucapkan subhanallah. Mengucapkan subhanallah ini ada aturannya. Mengucapkan subhanallah ini ada aturannya. Because dzikri kelawan menyengajak atau berniat zikir. Jadi mengucapkan subhanallah ini dengan niat zikir. Subhanallah mengucapkannya dengan berniat zikir. Faqat moko bloko au ma'al i'lami utawa sartane memberitahu. Yang pertama, kalau dengan niat zikir saja itu tidak batal. Yang kedua, niat zikir dan niat mengingatkan. Jadi niatnya double. Subhanallah, membaca subhanallah dengan keras itu niatnya dengan niat zikir
sekaligus dengan niat mengingatkan, itu juga boleh, tidak batal sholatnya. Atau yang ketiga, au atlaqo, atau memutlakkan, atau angger mengucapkan subhanallah tanpa niat apapun, lam tabatul mongko ora batal apa salatuhu salate wong. Yang pertama tadi niat zikir saja, yang kedua niat zikir sekaligus niat memberitahu imam kalau terjadi kesalahan, atau yang ketiga niat ya tidak usah niat apapun, cukup mengucapkan subhanallah tanpa niat apapun itu juga boleh, tidak membatalkan sholat. Ada satu yang membatalkan sholat, awil i'lami atau memberitahu, fakot moko bloko, batalat moko batal apa sholat. Kalau niatnya cuman niat memberitahu kalau imamnya terjadi kesalahan, maka batal sholatnya. Seperti kemarin mengucapkan sesuatu yang ada maksudnya. Ya, jadi kalau niatnya cuma memberitahu imam saja, itu kan berarti melakukan sesuatu yang di luar sholat. Maka ketika mengucapkan subhanallah ya diniati zikir, atau diniati zikir beserta memberitahu imam, atau mengucapkan subhanallah tanpa niat apapun, seperti itu. Jadi pilih tiga ini. Kalau cuma niatnya memberitahu karena terjadi kesalahan, maka menurut Imam Syafi'i dalam kitab ini sholatnya batal.